wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Harik di channel Penelusuran Mistis. Di pertemuan kali ini saya ditemani oleh Abang Aldo yang akan menceritakan cerita mistis tentang kontrakan Pak Kuswantoro. Oke, langsung saja kita ceritakan tentang kontrakan tersebut. Bang Aldo pernah dengar kontrakan desa sebelah itu? Iya, pernah dengar Bang. Soalnya kan rame Bang waktu itu Bang. Bisa diceritakan Bang? Iya. Kan ceritanya itu kan bermula saat ada yang orang ngontrak baru itu Bang. Di di kontrakan Pak Kuswantoro itu Bang. Mungkin di sini saya nggak mau nyebut nama desanya mungkin ya Bang. Iya Bang. Soalnya kan terkait identitas lah. Jadi kita sebut saja ya kontrakan desa sebelah gitu lah Bang ya. Disamarkan ya Bang. Iya. Gimana Bang detail ceritanya? Jadi kan banyak versi banyak versi yang ada yang dari warga yang melintas, ada yang juga yang bertamu ke tempat kontrakan itu, ada yang penghuni kontrakan itu, dan ada yang cerita tentang yang punya kontrakan itu beda-beda Bang. Ceritanya beda-beda. Yang punya kontrakan itu siapa Bang? Ya Pak Kuswantoro itu kan sekarang diterusin anaknya itu Bang. Oh, itu ya. Lalu cerita-cerita dari warga itu bagaimana Bang? Jadi dimulai dari cerita yang biasanya banyak beredar itu dari yang orang yang biasanya melintas, warga yang melintas di daerah tersebut ya Bang. Jadi orang yang melintas itu kadang dia ngerasa ada beberapa gangguan gitu. Jadi kayak merinding, terus sepintas dia melihat adanya penampakan makhluk di kontrakan tersebut. Dan juga ada beberapa warga yang mempunyai kelebihan indera keenam, dia kadang merasa badannya panas Bang. Kalau lewat dari situ awalnya panas, soalnya kemungkinan mungkin ada benturan dengan aura dari makhluk gaib yang ada di tempat tersebut Bang. Nah, kontrakan ini di dekat rumah-rumah warga tak Bang? Atau jauh di pemukiman? Sebenarnya dekat rumah warga, cuman ada halaman yang sedikit luas Bang, jadi dia nggak langsung mepet dengan rumah warga. Itu yang buat kontrakan itu ada rada mistis gitu kelihatannya. Sampai ya, sekarang gimana Bang? Kontrakannya ada penghuninya atau? Sebenarnya ada penghuninya, cuman bangunannya kurang terawat, terus halamannya juga kurang bersih, banyak rumput-rumput gitu. Jadi menambah kesan keangkeran dari kontrakan tersebut. Berarti nggak ada yang ngurus ini kontrakannya Bang? Maksudnya nggak ada petugas kebersihannya? Oh, nggak ada Bang. Jadi ini aja baru kan yang nempatin, yang sekarang baru. Yang nempatin ini 3 bulan kan anggapannya baru Bang, masih belum sempat bersih-bersih lah anggapannya. Oh, yang kontrak ini 3 bulan, baru 3 bulan iya, ini. Iya, 3 bulan ini kan baru kemarin dia baru anggapannya menyelesaikan kontrak atau gak nerusin kontraknya lah di situ gara-gara gangguan itu. Berarti yang kontrak ini orang Jawa ya, belum mengerti kalau kontrakan itu katanya, sebenarnya angker ya Bang. Katanya orang Surabaya Bang, orang kota. Oh iya pantesan Bang. Kan di sini dia jadi apa namanya? Jadi dokter gitu. Ditugaskan di sini, dia ngontrak. Ya. Oh, dokter di suatu puskesmas gitu ya Bang? Iya. Di desa iya, gitu ya? Anggap ya di puskesmas lah. Berarti dokter itu cukup berani ya Bang? Selama 3 bulan loh dia di sana. Iya, itu 3 bulan itu aja termasuk lama Bang. Sebelumnya yang kontrak di situ nggak sampai 3 bulan. 3 bulan udah lama. Juga emang ditambah kesibukan dari orangnya kan jarang dikontrakan, misalnya di puskesmas gitu. Cuma beberapa kali ke kontrakan. Tapi itu dia sering ketemu interaksi itu sering. Jadi kadang dia ketemu kelebatan, bayangan jadi dia masih bisa toleransi loh. Jadi kelebatan itu kadang ada di luar rumah. Jadi rumah ini Bang aslinya Bang, itu ada dua kamar ya, 2 kamar tidur ya. Terus satu ruang tamu, 1 ruang keluarga, dapur sama kamar mandi kan. Dan itu
penampakan di tiap-tiap ruangan itu intens gitu. Jadi kalau dia sekelebat dia masih bisa terreaksi, kadang mungkin dia rada takut kalau udah biasanya dengar suara gitu, suara-suara biasanya kan. Jadi dia mulai agak terganggu, itu dengar suara itu mulai agak terganggu dia, makanya kadang jarang balik ke kontrakannya. Tinggalnya ini sendirian ya bang, si dokter ini? Iya, sendirian. Jadi dia itu memberanikan diri gitu loh kan, anggapan itu. Jadi kan udah terlanjur bayar ke Pak Kuswantoro itu kan. Jadi walaupun ada suara atau ada sekelebat, dia mungkin ya gak apa-apa, ya masih bisa bertahan lah gitu. Nah, yang terakhir ini baru dia kenapa dia memutuskan pergi. Pada waktu itu malam dia habis pulang kerja gitu kan. Iya, Bang. Kerja nyampe kan. Nyampe waktu itu dia capek. Sebenarnya kayak penampakan suara macam-macamnya tuh dia biasa. Cuman kali ini dia dikagetkan itu loh kan, dengan sosok seperti perempuan gitu, tiba-tiba dia di kamar mandi langsung nongol gitu kan. Oh, polisinya di kamar mandi waktu Iya, itu, Bang? waktu itu dia kan pulang mau masuk kamar mandi kan, nongol, kaget dia Bang. Jadi semenjak itu Hasan, dia mutusin buat gak perpanjang kontrak tinggal di situ. Oh, keesokan harinya? Iya, ya kan gimana ya Bang ya, kan capek-capek langsung lihat gitu kan, kaget kan. Itu juga katanya mukanya tuh juga lumayan nakutin Bang. Dia lumayan nakutin, mukanya kayak pucat gitu. Ya sosok-sosok perempuan itu lah. Kalau kata warga sih katanya si kuntilanak gitu bisa. Kuntilanak. Nah, jadi yang rumor yang beredar seperti itu. Nah, si dokter kan itu kan sudah pergi ya Bang? Iya. Tadi kan dijelaskan warga sekitar yang lewat sana. Nah, saya penasaran sama itu Bang, sama warga-warga di samping kontrakan itu Bang. Iya, kalau warga di samping tuh rumornya yang beredar gini. Itu kadang biasanya kalau malam tuh biasanya ada suara kayak tangisan atau biasanya mainin lampu. Jadi kadang lampu tuh yang di terasnya biasanya hidup mati gitu. Jadi warga sekitar nggak berani kadang deketin lokasi, nggak berani. Tangisannya tangisan cewek apa? Tangisan cewek, ibu-ibu, kayak ibu-ibu gitu. Soalnya makhluk yang dominan di situ ya sosok kuntilanak gitu bisa Bang. Untuk itunya Bang, apa? Yang punya kontrakan juga bagaimana Bang? Nah, itu Bang. Jadi awalnya, atau maaf ya Bang kalau salah Bang, ini kan cerita dari warga atau yang banyak yang beredar di warga itu kan awalnya sebenarnya tempat itu tempat satu keluarga gitu Bang. Cuman kan dia gara-gara kan rumahnya gak cuma satu, banyak gitu, jadi gak ditempati. Nah, berhubung satu anggota keluarga ada yang nempatin di situ, dan itu kabarnya ada kayak semacam pesugihan di situ. Itu yang punya kontrakan Bang, yang kayak gitu? Iya, salah satu anggota keluarga lah nempatin di situ. Dia melakukan ritual pesugihan, dan menurut warga Bang, pesugihan itu menumbalkan anak kecil Bang. Anak kecil di keluarga itu tersebut? Bukan, di keluarga lain Bang, orang lain anggapannya. Jadi anak kecil itu ditumbalkan. Nah, si sosok kuntilanak itu dicurigai, kata orang itu dicurigai ibu dari anak yang ditumbalkan ini Bang. Jadi berarti ibunya itu juga meninggal Bang? Iya, ibunya sebelumnya udah meninggal Bang. Kan arwahnya penasaran, jadi datanglah ke tempat itu nyari anaknya yang ditumbalkan itu kan Bang. Jadi orang yang ngontrak atau orang yang tinggal di situ Bang, itu kadang dikira itu anaknya Bang. Makanya sosok ini kadang mungkin dalam tanda kutip dia memberikan perhatian aslinya Bang. Cuman buat kita jadi merinding saya Bang ini Bang. Iya, emang ngeri ya Bang aslinya Bang. Tempatnya emang ngeri Bang. Emang banyak lah kejadian-kejadian yang intens anggapannya.
Jadi orang yang tinggal di situ itu dikiranya kan sebagai anaknya, jadi dia memberi perhatian itu kadang ya kayak nengok gitu, penghuninya dia kan nengok gitu kadang, jadi sekelebat gitu, ada suara ya suara manggil loh, kayak gitu, kayak manggil anaknya, tapi kan ya ngeri bang kalau kuntilanak bang, kayak bang. Dan itu yang punya kontrakan ini sebenarnya dia nggak ngasih klarifikasi tentang ini bang, ini kan cuma rumor lah yang beredar di masyarakat seperti itu. Tapi nggak sampai sekarang nggak menemukan solusi untuk hal-hal mistis kayak gitu ya. Belum ada sih bang, kan udahnya dari dokter yang terakhir itu udah terbengkalai ya, udah gara-gara ngontrak kan sampai sekarang, jadi dibiarkan kosong seperti itu ya. Dan kalau tetap kosong seperti itu ya tetap akan berlanjut, Otomatis kan tambah angker lagi. tambah angker lagi bang. Berarti cerita yang abang sampaikan ini sama dengan cerita-cerita warga yang menceritakan kepada saya bang. Iya, kurang lebih seperti itu bang ceritanya bang. Jika kontrakan tersebut terus terbengkalai, maka teror tersebut akan terus berlanjut. Bukan begitu bang? Iya, tapi saya berharap yang terbaik lah bang, semoga menemukan jalan keluar dan semuanya kembali kondusif. Oke bang, terima kasih Ya, untuk penuturan cerita-cerita horornya. ya sama-sama bang. Terima kasih telah mendengarkan cerita mistis di channel kami. Saya Abang Harik, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.